Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dova Levi dengan 062 dari Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan membahas mengenai sistem operasi waktu nyata atau FreeRTOS pada mikrokontroler. Kita akan mempelajari cara sistem ini mengatur tugas, membagi jadwal eksekusi, dan mengelola memori perangkat keras secara efisien. Selanjutnya ada mengeliminasi superload. Program biasa berjalan secara berurutan dalam satu putaran utama, sehingga respon terhadap suatu kejadian dari luar bisa sangat terlambat. FreeRTOS sendiri mengganti sistem ini dengan penjadwalan yang bisa memotong jalur eksekusi. Cara ini menjamin bahwa tugas yang mendesak bisa langsung dikerjakan saat itu juga tanpa harus menunggu tugas lain selesai. Selanjutnya ada arsitektur, layer, dan footprint memory. Sistem FreeRTOS dibangun secara berlapis agar bisa digunakan di berbagai jenis perangkat keras. Terdapat lapisan khusus yang berfungsi sebagai penghubung antara inti program dengan perangkat keras dari berbagai pabrik. Sistem ini sangat ringan dan cocok untuk alat industri karena hanya membutuhkan kapasitas memori yang sangat kecil. Lalu ada unit eksekusi independen. Di dalam FreeRTOS sendiri, setiap tugas berjalan sebagai program yang berdiri sendiri dan terisolasi. Setiap tugas memiliki ruang memorinya sendiri untuk mencegah terjadinya kerusakan data akibat tugas lain. Sistem juga memberikan blok data identitas bernama TCP untuk melacak status operasi dan tingkat prioritas dari tugas tersebut. Lalu ada state mesin. Sebuah tugas memiliki 4 status utama, yaitu berjalan, siap, diblokir, atau ditangguhkan. Pada satu waktu, hanya ada satu tugas yang bisa berjalan di dalam satu prosesor. Sistem secara otomatis akan memindahkan tugas yang sedang dia menunggu ke status diblokir agar prosesor bisa segera mengerjakan tugas lain yang sudah berstatus siap. Lalu selanjutnya ada hierarki prioritas dan preemption segitiga. Setiap tugas diberi angka prioritas berdasarkan tingkat urgensi waktunya. Jika ada tugas berprioritas tinggi yang tiba-tiba siap berjalan, sistem akan langsung merampas dan menghentikan tugas berprioritas rendah yang sedang berjalan. Prosesor kemudian langsung diambil alih untuk mengerjakan tugas berprioritas tinggi tersebut. Lalu selanjutnya ada penjadwalan, round robin, dan time slicing. Jika ada beberapa tugas yang memiliki nilai prioritas yang sama persis, sistem akan membagi waktu penggunaan prosesor secara bergantian. Pergantian tugas ini dipicu secara teratur oleh sinyal interupsi waktu dari sistem internal. Cara ini memastikan bahwa pembagian kerja berjalan adil dan tidak ada tugas yang mendominasi prosesor secara sepihak. Lalu selanjutnya ada mekanisme delay untuk akumulasi jitter dan presisi absolut. Terdapat dua cara untuk memberikan jeda waktu pada program. Cara pertama menggunakan jeda relatif, yang rentan menyebabkan pergeseran jadwal jika prosesor sedang memproses tugas yang berat. Cara kedua menggunakan jeda absolut yang mengunci waktu secara mutlak, sehingga sangat cocok untuk alat presisi yang membutuhkan frekuensi waktu yang sangat stabil. Lalu transisi atomic level register. Proses perpindahan dari satu tugas ke tugas lain disebut context switching, yang dieksekusi dalam hitungan mikrosecond. Saat terjadi pemindahan perangkat keras yang akan menyimpan nilai data tugas lama ke dalam ruang memorinya. Setelah itu, sistem akan memperbarui titik penunjuk memori, mengambil dan menjalankan nilai instruksi dari tugas yang baru. Lalu ada manajemen heap dan strategi alokasi memori. Penyediaan ruang memori bisa dilakukan secara dinamis atau statis. Cara dinamis lebih fleksibel, namun berisiko membuat perangkat kehabisan memori di tengah jalan. Cara statis menguji batas memori secara mutlak sejak awal program diunduh, sehingga risiko kehabisan memori menjadi 0% dan diwajibkan untuk alat industri. Lalu ada kapasitas stack dan deteksi overflow. Kekurangan batas memori atau overflow adalah penyebab utama kerusakan data pada alat. Kapasitas memori harus dihitung dengan tepat untuk menampung seluruh variabel. Jika memori terdeteksi telah melewati batas aman yang ditentukan, kita akan langsung memicu fungsi khusus untuk menghentikan operasional perangkat keras secara aman. Lalu ada anomaly determinants, priority inversion, dan inheritance.
Masalah operasional dapat terjadi ketika tugas prioritas tinggi tertahan karena sumber daya kelistrikan sedang dikunci oleh tugas berprioritas rendah. Untuk mengatasi ancaman fatal ini, sistem menggunakan fitur pewarisan prioritas. Sistem akan secara otomatis meningkatkan nilai prioritas tugas yang rendah tersebut untuk sementara waktu agar tugasnya lebih cepat selesai dan kunci sumber daya segera dilepaskan. Lalu ada komparasi dari STM32 dan ESP. Penulisan program sistem ini juga bergantung pada arsitektur perangkat kerasnya. ESP32 memiliki prosesor ganda sehingga program memungkinkan kita untuk menentukan secara spesifik tugas mana yang berjalan di prosesor utama atau di prosesor kedua. Sedangkan pada STM32 yang merupakan prosesor tunggal memproses seluruh penumpukan instruksi secara bergantian pada satu unit pusat. Lalu kesimpulannya adalah sistem operasi waktu nyata ini dirancang untuk memberikan kepastian perhitungan matematis pada kinerja sistem elektronika. Arsitektur ini menyatukan berbagai fungsi unit yang terisolasi dengan menggunakan penjadwalan waktu yang pasti, pengelolaan memori yang aman, dan penyelesaian merupakan akses sumber daya tingkat tinggi. Selanjutnya kita akan langsung ke praktikumnya. Lalu selanjutnya ini adalah program untuk STM32-nya. Di sini sama, kita akan mencoba mempraktekkan FreeRTOS task. Jadi di sini terdapat blok pembuatan task atau X-task create. Ada fungsi setup, microcontroller mengeksekusi fungsi X-task create untuk mendaftarkan 3 tugas terpisah ke dalam sistem penjadwalan atau scheduler. Fungsi ini meminta parameter mutlak berupa nama fungsi, eksekusi, nama teks tugas, ukuran alokasi RAM mandiri atau stack size dalam satuan kata atau word, lalu parameter bawaan, tingkat prioritas, dan alamat variabel kontrol tugas atau task handle. Setelah tugas terdaftar, perintah Vitas Start Scheduler dipanggil untuk mematikan mode sekuensial Arduino dan menyerahkan kendali CPU seutuhnya ke dalam sistem operasi FreeRTOS. Lalu terdapat blok eksekusi task independent dan delay RTOS. Fungsi VTAX LET1 dan VTAX LET2 beroperasi dalam sirkuit putar tak terbatas atau for. CPU mengeksekusi pembalikan logika kelistrikan LED, mencatat jumlah perubahan tersebut, lalu mengeksekusi instruksi VTAX delay. Berbeda dengan fungsi delay konvensional yang membekukan CPU, instruksi VTAX delay secara proaktif memerintahkan OS untuk memindahkan tugas tersebut ke status tertidur atau blok dan langsung memindahkan daya komputasi CPU ke tugas lain yang sedang mengantri, sehingga tidak ada siklus waktu yang terbuang percuma. Lalu terdapat blok ekstraksi data, diagnostik atau task monitor. Pada task monitor sendiri memiliki prioritas tertinggi atau prioritas 3 untuk memastikan pencetakan data tidak terganggu. Sistem memanggil berbagai API native dari FreeRTOS untuk mengekstrak informasi tingkat rendah seperti export get free heap size untuk melihat sisa RAM memori global atau heap, dan UX task get stack watermark untuk melacak sisa memori lokal siap tugas guna mendeteksi kebocoran memori, dan task get state untuk melihat status operasional masing-masing proses dalam inti CPU. Lalu selanjutnya ini program tadi, selanjutnya ini konfigurasi STM32-nya masih sama dengan protokol iStyling dan juga kecepatannya segini. Lalu ini adalah program pada praktikum FreeRTOS pada bagian task. Jadi di sini adalah program ESP32 pada percobaan pertama. Di sini kita akan menunjukkan bagaimana program dari FreeRTOS itu sendiri. Di sini sederhana saja, kita akan menggunakan PHP dan LED. Jadi pada ESP32 sendiri yang pertama ada blok pembuatan task arsitektur dual core. Karena ESP32 menggunakan sistem operasi FreeRTOS yang dimodifikasi untuk prosesor ganda, program ini menggunakan instruksi spesifik, tulisannya ini X task create. Perintah itu memungkinkan penempatan beban kerja secara deterministik pada silikon fisik. Pada kode ini, parameter angka 1 di bagian paling akhir memaksa kedua tugas tersebut untuk berjalan mutlak di inti prosesor, itu core 1,
meninggalkan inti lainnya atau kernel untuk mengurus protokol radio dan WiFi. Lalu ada blok penghapusan task default. Pada arsitektur ESP32 di dalam lingkungan Arduino, fungsi setup dan loop sesungguhnya berjalan di dalam sebuah tugas RTOS tersembunyi bernama loop task. Karena seluruh fungsi operasional sistem sudah dipindahkan total ke dalam vtask blink dan vtask DHT, fungsi loop biarkan kosong dan diakhiri dengan instruksi vtask delete null. Hal ini akan membunuh loop task secara permanen untuk membebaskan ruang memori yang tidak terpakai. Lalu terdapat blok pengaturan waktu asinkron komponen lambat. Modul sensor DHT22 memiliki latensi pemrosesan internal yang sangat lambat dan mewajibkan jeda 2 detik antar pembacaan. Dengan membungkus proses ini di dalam sebuah tugas mandiri dengan fungsi vtask DHT yang dilengkapi instruksi vtask delay, prosesor ESP32 tidak perlu membuang waktu 2 detik untuk menunggu sensor tersebut. CPU akan otomatis meninggalkan tugas DHT, mengerjakan tugas LED blinking pada vtask blink, dan baru kembali mengambil data saat sensor benar-benar sudah siap. Kalau ini adalah file konfigurasinya. Nah, di sini ada environment SP32D, Lowlin, dan SP32S3. Lalu selanjutnya untuk praktikum lainnya dari ESP, di sini kita akan ada percobaan komunikasi antar task berbasis suhu dengan DHT. Jadi di sini programnya ada blok variabel memori global terbuka atau volatile shared resource. Program ini menghubungkan aliran data dari tugas sensor menuju tugas LED menggunakan memori global bernama current temperature. Perintah volatile secara eksplisit disisipkan agar compiler tidak menahan variabel tersebut di dalam register memori internal CPU, melainkan memaksanya untuk selalu membaca dan menulis nilai mutlaknya secara langsung dari RAM fisik. Pendekatan ini adalah bentuk komunikasi pertukaran data antar tugas RTOS yang paling dasar. Meskipun rentan terhadap tabrakan data, apabila kedua tugas diizinkan mengubah nilai tersebut secara bersamaan. Lalu ada blok penjadwalan prioritas atau priority leveling. Jadi pada fungsi penciptaan cache atau task create pin to core, vtask sensor diberikan tingkat prioritas mutlak di angka 2, sedangkan vtask smart blink diberikan prioritas 1. Arsitektur ini menginstruksikan sistem penjadwalan OS bahwa ketika waktu tunggu kedua tugas selesai secara bersamaan, CPU harus selalu memprioritaskan penyelesaian fungsi pengambilan data kelistrikan sensor terlebih dahulu sebelum mengeksekusi instruksi pergerakan lampu LED. Lalu terdapat blok evaluasi interupsi temporal atau di bagian smart blinking dalam loop vtask smart blink. Durasi instruksi vtask delay tidak lagi diprogram secara kaku. Nilai penundaan ditentukan secara kondisional dengan mengevaluasi langsung pembacaan suhu saat itu juga. Saat memori mencatat suhu berada di atas 42 derajat, OS hanya menidurkan tugas tersebut selama 100 milisecond, menghasilkan frekuensi kedipan 10 Hz yang melambangkan siklus kedaruratan sistem. Apabila suhu menurun, parameter penundaan otomatis akan memanjang kembali ke 1000 milisecond. Ini buat konfigurasi platform I/O-nya juga masih sama.
di apa, di build? Ini di build. Sukses. Terus di upload. Ini yang STM. XP. Terus dia udah sukses. Terus klik yang saklar. Yang saklar. Oke. Oke. Nah, ini oke. Udah ya, sip ya. Oke. Oke, ini rangkaiannya. Ini rangkaian soal nomor 3. Apa sih programnya? Oke, sip. Udah. Di bawahnya lanjut juga. Ininya disambung dulu. Oke. Terus program. Nah, kita build. Nah. Kalau sudah kita upload. Hah? Masa? Oh iya. Connecting. Oke, sukses. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, project inovasi smart dan alarm OS. Nah, jadi dia akan muncul status normal, di mana status normal itu di bawah 27. Nah, dan lampunya itu bakal kedip-kedip tapi dia normal, lambat. Terus kalau dia di atas 27 derajat nanti contohnya nih. Terus lab, woi. Kita lihat kumis lele. Woi, belum. Dikit lagi, udah 6 dulu. Aman, gua ngeliatin mulut lo aman aja. Terus dikit lagi. Terus Yeah.